Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kajian Asmaul Husna insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-24 yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalal artinya yang maha memiliki keagungan. Wal Ikram dalam terjemahan bahasa Indonesia saya lihat berarti mulia, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tentu tidak keliru mengartikan ikram dengan kemuliaan, tetapi yang lebih definitif, ikram itu artinya adalah anugerah, memberi, sehingga maha memiliki keagungan dan anugerah. Nah, anugerah itu bagian dari kemuliaan. Jadi kalau kemuliaan itu global, anugerah itu adalah bagian dari kemuliaan. Sehingga Dzul Jalali wal Ikram artinya maha memiliki keagungan serta anugerah atau kemuliaan. Perhatikan susunan kata Dzul Jalal wal Ikram. Didahulukan Al-Jalal yang berarti agung, kemudian Ikram yang berarti anugerah. Kenapa susunannya seperti itu? Jawabannya karena Allah memberi dengan keagungannya. Jadi Allah ikram, memberi dengan jalal, dengan keagungannya. Ini perbedaan pemberian Allah dengan pemberian manusia. Kita memberi karena rasa butuh kita. Cuma ada dua orang dalam memberi. Pertama, orang yang ikhlas, mereka memberi karena rasa butuh kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak ikhlas, mereka membeli karena rasa butuh mereka terhadap manusia. Sederhananya begini, tidak ada orang yang memberi melainkan karena mengharapkan balas.
Tidak ada orang yang memberi tanpa mengharapkan balas. Cuma kalau Anda seorang yang ikhlas, Anda memberi karena berharap balas dari Allah. Tapi orang-orang yang tidak ikhlas, mereka memberi karena mengharap balas dari manusia. Tapi ada enggak orang yang memberi tanpa balas? Tidak ada. Allah Azza wa Jalla ikram. Dia memberikan anugerah-anugerahnya jalal berdasarkan keagungan. Sehingga walau di setiap detik pemberiannya tidak pernah berhenti, tidak ada balas yang diharapkan oleh Allah atas pemberian itu. Apakah misalnya ketika Allah berikan kita nyawa, kita harus memberikan Allah ibadah? Enggak. Ketika kita diberikan Allah nikmat, kita harus memberikan Allah syukur? Tidak. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Kalau kalian berbuat baik, ayat 7 Al-Isra ayat yang ke-7. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian semuanya. Jadi kalau kalian bersyukur, syukur itu bukan untuk Allah. Tapi syukur itu adalah kebaikan kalian untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian melakukan salat, salat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kalian sendiri. Kenapa? Karena Allah itu jalal. Allah itu agung, sehingga enggak satu pun perilaku baik kita yang menjadi keuntungan bagi Allah. Tidak ada satu pun kebaikan kita yang menjadi keuntungan bagi Allah. Sebaliknya, tidak satu pun pembangkangan kita yang menjadi rugi bagi Allah. Baik seluruh penghuni dunia enggak akan menjadi kekuatan bagi Allah. Membangkang seluruh penghuni dunia enggak akan menjadi kelemahan bagi Allah Azza wa Jalla. Perhatikan penguasa-penguasa yang ada di depan mata kita. Apakah itu RT ataukah itu bupati, gubernur, presiden sekalipun, kekuatan mereka adalah loyalitas rakyat. Kalau rakyat tidak lagi loyal, mereka akan lemah. Tapi Allah Azza wa Jalla, loyalitas penghuni langit dan bumi enggak akan menguatkan Allah. Pembangkangan penghuni langit dan bumi juga tidak akan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu agung dengan dirinya. Sementara selain Allah agung dengan orang lain. Gubernur itu agung karena rakyatnya mendukung. Presiden itu kuat karena rakyatnya mendukung. Jadi tidak ada kuat saya melainkan kekuatan itu dari yang lain, bukan dari diri saya. Sementara Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah, kekuasaan Allah itu bersifat zatiyah, tidak datang dari selain Allah. Makanya saya ulangi, loyalitas, kesetiaan semua penghuni langit dan bumi, satu debu pun tidak akan menambah kekuatan bagi Allah. Durhaka dan pembangkangan di langit dan berbumi itu pun gak akan mengurangi ataupun melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Al-Jalal. Makanya Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Sebaik-baiknya kalian hanya baik untuk diri sendiri, tidak ada yang baik untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Anda baik kepada manusia pun, Anda sesungguhnya baik kepada diri Anda sendiri. Karena Bapak Ibu, kebaikan Anda nggak ada yang hilang. Kebaikan itu memang pergi, tapi dia akan kembali lagi. Beberapa waktu lalu ada satu peristiwa menarik di kota Taif, Saudi Arabia. 3 orang rekanan dalam berjualan, masing-masing punya toko ya di kota Taif itu. Nah, yang satu anggaplah nomor 1 ini, karena butuh suntikan dana, maka dia minjam kepada yang kedua sebesar 300.000 rial. 300.000 rial itu 1 miliar lebih.
Dan tidak ada saksi pada akad hutang piutang ini kecuali nomor 3, kawan nomor 3. Jadi adapun bukti tertulis sama sekali tidak ada. Waktu berjalan, qadarullah, si peminjam alias nomor 1 ini meninggal dunia dengan kondisi hutang piutang tidak ada yang tercatat. Cuman ada saksi pihak nomor 3 ini. Baiklah, setelah dia meninggal, maka nomor 2 yang mempiutangkan mencoba menjumpai ahli waris, istri dan anak-anak. Beliau menjelaskan status hutang piutang dan jumlahnya. Ternyata semua ahli waris tidak ada yang mau membayar karena tidak ada bukti secara tertulis. Kalau ada bukti kami akan bayar. Tapi kalau tidak ada bukti, ya semua orang bisa mengatakan punya hutang. Kami tidak bisa bayar kalau tidak ada bukti tertulis. Akhirnya nomor 3 ini datang, dia maju menjumpai ahli waris. Dia mengatakan, wahai anak-anakku semuanya, akulah yang menjadi saksi hutang piutang itu. Hutang ayah kalian itu memang benar. Jumlahnya 300.000 rial. Tidak ada bukti tertulis betul, tapi aku adalah saksi hidupnya. Lagi-lagi anak-anak ini tidak membenarkan ada akad hutang piutang sebesar 300.000 rial. Tetapi yang menjadi saksi, lelaki nomor 3 ini malah nggak bisa tidur dia. Jadi malam hari terbayanglah kawan baik yang telah wafat ini. Terbayang ketika kita makan bersama, terbayang ketika kita sholat bersama, terbayanglah sejumlah kebersamaan dengan yang telah wafat ini. Lalu terbayang pula hutang-hutangnya yang gak dibayarkan oleh keluarga. Muncul rasa kasihan, di mana sahabatku berada. Nasibnya tidak menentu disebabkan karena hutang-hutang yang tidak dibayarkan. Dia orang baik, dia orang saleh, tapi dia nggak akan sampai kepada tempat yang seharusnya sebelum hutang piutang dilunasi oleh keluarga. Namun keluarga tidak mau bayar. Akhirnya laki-laki nomor 3 ini mengambil satu langkah yang sangat ekstrim sekali. Apa yang dia lakukan? Dia menjual toko tempat dia berjual dengan segala isi-isinya. Dia jual. Terjuallah toko dan isinya sebesar 400.000 rial. Lalu setelah pembayaran cash berlangsung, dia pun menjumpai kawan nomor 1 tadi. Beliau mengatakan, saya sudah dekati keluarga almarhum, ternyata tidak ada yang mau membayarkan hutang itu. Saya datang untuk membayarkan hutangnya, saya saja yang bayar. Kamu bayar? Iya, toko saya sudah jual. Terbayang terus wajah beliau kalau hutang piutang ini belum terbayar. Saya kasihan dengan dia. Maka saya udah bayarkan toko, isi-isinya pun saya udah luas. Saya udah jual toko saya dan isi-isinya, semuanya saya udah jual. Dan ini uang 300.000 terimalah sebagai bayar untuk hutang piutang beliau. Bagaimana dengan nasibmu? Enggak, saya udah enggak punya toko sekarang. Cuman saya ada sisa 100.000 rial. Insya Allah saya akan kontrak. Kalau tadinya saya pemilik toko, ini saya akan kontrak saja. Supaya sisanya bisa untuk modal. Tersentuhlah laki-laki pertama ini. Dia terima memang uang 300.000 rial itu. Tapi karena sangat tersentuh, dia pun cerita kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Cerita ini akhirnya tersebar. Karena cerita telah tersebar, maka muncullah aksi donasi untuk beliau. Dan aksi donasi itu akhirnya memungkinkan beliau untuk membeli toko sebanyak 2. Dia beli 2 toko secara cash. Padahal yang dijual cuma 1. Sekarang dia bisa membelikan
toko sebanyak 2. Setelah 2 toko dibeli, persoalannya adalah bagaimana dengan isinya. Nggak lama kemudian datanglah beberapa truk membawa barang-barang untuk diisikan ke kedua toko itu dan cukup dibayar 50% saja. Jadi misalnya ini ada handphone, iPhone, kamu jual, ini harga jualnya 20 juta, nanti setorannya 10 juta aja. Jadi entah berapa truk datang, semuanya mengantarkan komoditas untuk dijual di 2 toko itu dengan akad cukup dilunasi dan dibayar berapa? 50% saja. Nah, ibu yang saya hormati dan bapak, saya sebenarnya hanya mengatakan kebaikan kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita berpikir kebaikan saya untuk orang lain, mungkin kita akan sulit-sulit juga berbuat baik. Tapi kalau Anda sadar bahwa kebaikan Anda untuk orang lain hakikatnya adalah kebaikan untuk diri sendiri, insya Allah ini akan menjadi motivasi besar Anda untuk terus-menerus berbuat baik. Baiklah, jadi kenapa didahulukan Al-Jalal, agung, kemudian Al-Ikram, anugerah alias memberi? Karena Allah memberi dengan keagungannya. Kalau kita memberi karena rasa harap terhadap sebuah balas. Nah, Allah memberi bukan untuk dapat balas apa-apa dari manusia, makanya Allah memberi dengan keagungan. Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram dalam Al-Quran tersebut 2 kali. Tersebut sebanyak 2 kali. Pertama dengan redaksi Dzul Jalal wal Ikram, dan yang kedua dengan redaksi Dzil Jalali wal Ikram. Ayat 26 dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dzu." Kemudian pada bagian akhir surat Ar-Rahman ayat yang ke-78 Allah berfirman, "Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram." Dzul Jalal, Zil Jalal. Walaupun berbeda redaksi zu dan zi, tapi makna tidak berubah. Ini hanya tuntunan susunan kata saja. Intinya dalam Al-Quran Dzul Jalali wal Ikram secara harfiah hanya 2 kali. Pada ayat 26 dan pada ayat 78, dua-duanya dalam surat Ar-Rahman. Adapun dalam hadis ada 2 hadis yang menyebutkan Dzul Jalali wal Ikram. Hadis pertama sudah berlalu. Dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seorang laki-laki berdoa. Rupanya doa ini terdengar oleh Nabi. Dalam doanya laki-laki ini berkata, "Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd." Ya Allah, aku meminta kepadamu karena memang Engkau terpuji. Meminta kepada yang terpuji tentu enggak kecewa. Al-Mannan, aku meminta kepadamu karena Engkau Maha memberi. Maka permintaanku pasti akan berbuah pemberianmu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, aku meminta kepadamu karena Engkaulah pemilik keagungan dan pemilik pemberian dan anugerah. Ya Hayyu ya Qayyum, aku meminta kepadamu karena Engkau Hayyun Maha hidup, Qayyum Maha mengurus semua ciptaan. Inilah kata yang menjadi pengantar doa. Kalau Anda kan sederhana sekali ya, alhamdulillah wassalatu, selesai. Kalau laki-laki ini tidak, dia angkat tangan, dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Setelah itu barulah laki-laki ini meminta. Kata Nabi SAW,
Orang ini sudah meminta dengan nama Allah yang sangat agung. Tidak mungkin permintaannya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin permintaannya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah meminta dengan nama Allah yang sangat agung. Nabi kita nggak menyebutkan nama mana yang agung tersebut. Ya sudah, nanti Anda berdoa sebutkan saja semuanya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini ada pada pembahasan yang berlalu, yaitu nama Allah Hayyun atau Qayyum. Baiklah, hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alizzu bihadzal jalali wal ikram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah dalam doa-doa kalian meminta dengan menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Dalam perjalanan ke sini tadi saya sempat dengarkan ceramah penjelasan tentang ya dzal jalali wal ikram. Lalu si penceramah mengatakan, saya berkali-kali menghadapi kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang membingungkan. Dan Allah Azza wa Jalla melepaskan susahku, melepaskan sempitku ketika aku berdoa ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ibu yang saya hormati, mungkin kalau tidak ada hidup susah, tidak ada yang mengikat kita dengan Allah. Karena kehidupan yang serba ada, serba baik, nyatanya melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla. Sehat, uangnya banyak, di mana pulang lagi jalan-jalan di Amerika. Oh sudah pulang, oh sekarang lagi di Korea. Ada begitu kurang uang, ke masjid datang. Jadi maka saya katakan tadi, kesusahan, kesulitan, walaupun kita nggak suka, tapi kita butuh. Karena seringkali kesusahan ini mengikat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah maka jamaah sekalian yang saya hormati, di antara nama Allah yang sangat berkah menjadi doa di saat-saat susah kita adalah memintalah tolong kepada Allah, mintalah kelapangan Allah dalam kesempitan, mintalah ketenangan dari Allah dalam kegelisahan, dan katakanlah ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis sahih, insyaallah nanti kita sebutkan apa tafsir dari Dzul Jalali wal Ikram. Penulis berkata Dzul Azamati wal Kibriya wa Jalalullahi azamatuhu. Yang dimaksud dengan Dzul Jalali wal Ikram, kata penulis, adalah yang maha memiliki keagungan dan kesombongan, yang maha memiliki keagungan dan kebesaran. Jadi kalau manusia agung bukan pemilik. Kalau ada manusia yang besar bukan sebagai pemilik. Manusia yang besar Anda cuma minjam kebesaran itu. Anda meminjamnya karena masa jabatan, atau setidaknya Anda meminjamnya semasa hidup. Raja-raja di Arab tentu tidak ada masa mereka untuk menjabat. 5 tahun, 10 tahun tidak ada. Tapi kebesaran mereka kalau tidak berakhir dengan masa jabatan akan berakhir dengan kematian. Tapi semua besar, semua keagungan akan berakhir. Kenapa? Karena kita bukan pemilik. Tetapi Allah mengatakan Zu, pemilik, Al-Jalal, keagungan. Keagungan dengan segala bentuknya di tangan Allah adalah sebagai milik. Maka keagungan tiada akhir, hanya agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran tiada ujung, hanya agungnya Allah Azza wa Jalla. Allah maha abadi, abadi pula agung dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, adapun ikram asal artinya adalah mulia. Allah sebutkan pada ayat 70 surat Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Manusia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Tapi Allah tidak muliakan kita dengan tubuh kita, tapi Allah muliakan kita dengan fungsi kita. Sepanjang anak-anak manusia ini menjalankan fungsi hidupnya yaitu ibadah, maka dia akan mulia. Tapi manusia yang tidak menjalankan fungsi hidup yaitu ibadah, kemuliaannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyata. Di alam nyata pun Anda lihat, orang-orang yang punya harga diri itu adalah orang yang baik. Orang-orang yang gak punya kehormatan itu adalah orang-orang yang jahat. Yang korupsi, jahat, gak ada kehormatannya. Yang zalim, jahat, gak ada harga dirinya sama sekali. Maka harga diri kita ada dalam kebaikan kita. Namun kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan yang terbingkai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua kebaikan itu ibadah, namun semua ibadah itu adalah kebaikan. Orang-orang munafik yang sedekah untuk dapat pujian, mereka baik dalam pandangan manusia, tapi itu tidak dinamakan ibadah. Jadi semua kebaikan barulah bernilai ibadah apabila Anda lakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang melakukan kebaikan atas nama diri sendiri. Jadi mereka baik, mereka peduli, tapi hanya untuk membesarkan diri. Orang-orang yang baik untuk namanya, untuk membesarkan diri, ini tidak dinamakan ibadah, walaupun dunianya dinamakan kebaikan. Tapi kalau misalnya Anda memberi untuk membesarkan namanya Allah, besok Anda berkurban untuk membesarkan namanya Allah, ini kebaikan bernilai ibadah. Baik. Baiklah, penulis kemudian mengatakan doaul ibadah. Apa saja doa-doa yang bernilai ibadah? Beliau berkata, Allah Ta'ala mustahiqqun an yujallu wa yu'zam wa yukram, fala yujhad wa la yukfaru bihi. Allah menggelari dirinya dengan Dzul Jalal, yang artinya maha memiliki keagungan, karena Allah berhak untuk mendapatkan segala bentuk pengagungan dari manusia. Karena nama Allah Dzul Jalal, maka tidak boleh ada seorang manusia pun yang kufur dan membantah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah kita yang pertama kepada Allah terkait dengan nama Dzul Jalal. Apa itu? Agungkan Allah dengan semaksimal pengagungan yang bisa Anda lakukan. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud mengagungkan Allah? Anda lakukan satu ibadah dan Anda rasakan wibawanya Allah dalam menjalankan ibadah tersebut. Anda lakukan satu ibadah dan Anda rasakan wibawanya Allah itu. Anda rasakan keagungan Allah itu. Nah, jamaah sekalian, tentu satu ibadah yang dijalankan dengan merasakan wibawanya Allah, akan muncul rasa malu, akan muncul rasa takut. Karena kalau Allah mengatakan dirinya agung, di hadapan keagungan itu hanya ada rasa takut. Gak mungkin ada orang yang gak takut, orang yang berani di hadapan keagungan Allah Azza wa Jalla. Di dalam keagungan seorang presiden pun biasanya kita tidak berani macam-macam. Oleh sebab itulah, kalau memang agungnya Allah telah ada dalam hati kita, maka lakukanlah semua ibadah-ibadah dengan rasa mengagungkan Allah, dengan niat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan salat untuk mengagungkan Allah, bacalah Al-Quran untuk keagungan Allah, zikirlah pagi dan sore untuk keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, inilah ibadah yang pertama. Jalankan semua ibadah, semua ketaatan dalam rangka keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, semua ibadah yang Anda lakukan tapi ini bukan untuk keagungan Allah, nilai ibadahnya bisa hilang. Seperti ibadahnya orang-orang munafik.
Munafik itu mereka salat, tapi mereka tidak salat untuk keagungan Allah. Mereka salat untuk keagungan diri mereka. Rupanya perlu membangun citra diri, perlu melakukan pencitraan kalau bahasa gampangnya. Karena mereka sedang melakukan pencitraan diri, mereka pun melakukan sejumlah ibadah-ibadah tersebut. Jamaah sekalian, dan di antara zikir yang sangat agung untuk mengagungkan Allah, Anda ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma tadhkuruna min jalalillah, zikir kalian untuk menjalalkan Allah, untuk mengagungkan Allah, kalian ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yan'atifna haulal arsh, lahunna dawiyun kadawin nahal, tadhkuru bi sahibiha. Ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu man yadhkuru bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba mengagungkan Allah dengan zikir tadi, maka zikir ini diangkat sampai ke arasy. Sesampainya di arasy, zikir ini kemudian berkeliling-keliling, layaknya orang yang sedang tawaf. Zikir ini mengeluarkan suara seperti suara lebah. Tapi apa yang diucapkan zikir dengan suara seperti lebah itu, dia terus menerus menyebutkan nama Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suara lebah, tahu suara lebah kan? Nanti kita tangkap lebah. Begitu Anda ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikirnya akan naik sampai ke arasy. Sesampainya di arasy, zikir ini akan tawaf, berkeliling-keliling sambil mengeluarkan suara seperti suara lebah. Lalu apa yang berbunyi dengan suara lebah itu? Dengan suara lebah itu ternyata yang ada adalah nama Anda di depan Allah, fulan, 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 fulan. Maka kata Nabi SAW, apa kalian tidak mau nama kalian terus menerus terdengar di samping Allah Azza wa Jalla? Apa kalian tidak mau nama kalian terus menerus terdengar di samping Allah Azza wa Jalla? La ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, betapa ringannya ucapan ini, tidak perlu Anda keringatan, apalagi persendian Anda pegal, tapi ternyata ini akan membawa nama Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam surat Ali Imran Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Kata Allah, ingatlah aku dengan zikir kalian, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Karena ternyata begitu kita berzikir, zikir ini akan naik kepada Allah, tawaf, mengeluarkan suara, berbunyi nama Anda. Baik, jadi sambil kita berjalan, sambil kita memasak, sambil kita menunggu antrian, jangan buang usia Anda menjadi sampah enggak berarti. Hembuskan napas, tariklah napas dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hadis Nabi bersabda, seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dangdut, matinya juga dangdutan. Kalau kebiasaannya tinju, di ring tinju, matinya juga biasanya karena ring tinju. Nah, kita ingin mati dengan satu kemuliaan. Biasakan zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau ini kebiasaan Anda, niatkan, ya Allah, aku akan membiasakan zikir ini agar aku mati dengan kebiasaan ini. Insyaallah ta'ala, esok lusa kapanpun kita perginya dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baiklah jamaah sekalian, ini ibadah yang pertama. Agungkan Allah dengan segala ketaatan-ketaatan. Artinya setiap ketaatan lakukan untuk keagungan Allah.
Nah, di antara yang khas untuk keagungan Allah adalah zikir yang tadi. Maka dalam redaksinya Nabi bersabda, inna mimma tazkuruna min jalalillah, di antara zikir kalian untuk keagungan Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah artinya apa? Terpuji Allah dengan segala kelebihan dan kesempurnaan. Kesempurnaan Allah ada pada gabungan subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, suci Allah dari segala hal yang negatif. Alhamdulillah, terpuji Allah dengan segala yang positif. Sekiranya segala hal yang positif ada pada Allah, tapi ada juga yang negatif bagi Allah, Allah itu tidak agung. Seandainya semua yang negatif tidak ada pada Allah, tapi yang positif juga tidak ada pada Allah, Allah itu tidak agung. Jadi agungnya Allah itu karena subhanallah tidak ada satupun hal negatif bagi Allah. Alhamdulillah, semua positif ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, maha suci Allah dari segala yang negatif. Suci Allah dari kekejaman, suci Allah dari kebodohan, suci Allah dari buta, suci Allah dari segala yang negatif. Alhamdulillah, terpuji Allah. Terpuji Allah dengan segala yang positif. Berapa hal yang positif? Semuanya ada pada Allah. Maka ketika Anda nggak bisa menyebutkan hal-hal baik memuji Allah, puji Allah dengan satu kata yang mengandung segala kebaikannya, itu alhamdulillah. Berapa hal baik? Ya, kita kan nggak tahu berapa hal baik itu. Allah kasih kita perlindungan, Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita hidayah. Anda tidak bisa membeberkan semua kebaikan-kebaikan itu. Gunakan satu kata yang mencakup semua kebaikan, alhamdulillah. Maka begitu Anda katakan alhamdulillah, kata sederhana ini telah mewakili semua kebaikan Allah pada Anda. Baik, subhanallah, suci engkau ya Allah dari segala hal-hal yang negatif. Tidak ada satu hal yang negatif pun bagimu. Kau uji aku dengan sakit, engkau tetap suci dari negatif. Kau uji aku dengan musibah berupa kematian, subhanallah, maha suci engkau dari hal yang negatif. Alhamdulillah, terpuji engkau ya Allah dengan segala hal yang positif. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi di atas kebenaran kecuali hanya engkau. Jadi la ilaha illallah artinya tauhid. Adakah selain Allah yang subhanallah alhamdulillah? Enggak ada. Subhanallah alhamdulillah hanya Allah semata-mata. Maka setelah subhanallah alhamdulillah kita sebutkan keesaan Allah. Kenapa? Karena Allah esa di dalam subhanallah dan alhamdulillah itu. Nabi-nabi tidak ikut dalam subhanallah. Nabi-nabi pun tidak ikut dalam alhamdulillah. Adakah nabi yang maha terpuji? Enggak ada. Adakah nabi yang maha suci? Enggak ada. Maha suci, maha terpuji hanya Allah, maka kita sebutkan keagungannya, keesaannya. La ilaha illa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yang terakhir kita sebutkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar artinya Allah maha. Kalau arti yang sesungguhnya, Akbar artinya maha lebih besar. Kalau maha besar itu kabir. Al-kabir maha besar. Kalau akbar maha lebih besar. Cuma dalam terjemahan terasa tidak enak. Maka dibuang kata lebih. Tapi arti sesungguhnya akbar adalah maha lebih besar. Maksudnya apa? Allah itu subhanallah, oke.
Allah itu Allahu Akbar? Iya. Allah itu la ilaha illallah? Iya. Apakah Allah hanya sebatas 3 kata ini? Tidak. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu. Jadi Anda jangan berpikir setelah Anda tasbihkan Allah dengan subhanallah, setelah Anda tahmidkan Allah dengan alhamdulillah, setelah Anda tauhidkan Allah dengan la ilaha illallah, apakah itu Allah itu? Enggak, Allah itu akbar, lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Tasbih itu tidak membatasi kemahasucian Allah. Tahmid itu tidak membatasi pujian Allah. Pujian Allah maha sucinya akbar, lebih besar daripada itu semuanya. Baik, maka subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk hari Zulhijjah, bukan? Semua amal saleh Anda pada Zulhijjah lebih mahal daripada jihad. Jihad luar biasa kan? Nabi kita bersabda, wa dzirwatu sanamihil jihad. Ajaran tertinggi dalam Islam adalah jihad. Tapi Nabi kita bersabda, kalau sudah datang 10 hari pertama Dzulhijjah, ini adalah hari-hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, hari-hari amal saleh paling dicintai oleh Allah? Iya, paling dicintai, termasuk jihad. Kata Nabi, termasuk jihad. Kecuali seseorang yang berjihad, membawa nyawa dan membawa semua harta, tiba-tiba nyawanya korban dalam jihad, semua hartanya pun habis dalam jihad. Hanya jihad seperti ini yang tidak terkalahkan dengan kebaikan selama 10 hari sulit. Adapun seorang pergi berjihad, 2 tahun berjihad, pulangnya selamat, oh, amalan-amalan hari-hari pertama bulan Zulhijjah masih lebih mulia. Nah, maka jamaah sekalian, di antara amalan paling mulia di 10 Zulhijjah itu adalah takbir tadi. Begitu masuk hari pertama Zulhijjah udah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau nggak pakai Allah walillahil hamd nggak jadi soal juga. Tapi intinya di 10 hari pertama Zulhijjah, zikir subhanallah bagus, zikir alhamdulillah bagus, zikir la ilaha illallah bagus. Tapi yang paling diutamakan adalah Allahu Akbar. Yang paling diutamakan adalah Allahu Akbar. Maka Anda maraton, Anda masih maraton nggak? Ya, kalau saya udah nggak maraton, udah banyak baut yang longgar. Iya, usia 40-50 udah banyak yang nggak benar. Sambil Anda jalan kaki, Anda jogging misalnya, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya ndak meresapi maknanya, Anda resapi ndak resapi, laku di depan Allah. Allah udah bilang, kebaikan kalian sebesar debu aku terima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar debu, kata Allah, diterima. Allah Akbar, kita punya Allah yang maha baik. Bayangkan kalau Allah mengatakan, kebaikan kalian aku terima kalau sebesar gunung Himalaya. Tidak pernah baik kita kalau begitu. Tapi Masya Allah, kebaikan walau sebesar debu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka besok, ya, sekarang tanggal berapa sekarang? Kalau nggak salah sekarang tanggal 27. Enggak, Dzulqa'dah maksud saya. Dzulqa'dah kalau nggak salah tanggal 27. Artinya 3 hari lagi kita masuk 1 Zulhijjah. Ya sudah, lakukan takbir mutlak. Takbir mutlak artinya takbir tanpa batas waktu. Kapanpun, dimanapun. Ya, Anda jalan ke pasar, Anda sedang mengendarai kendaraan, Anda sedang memasak, kapanpun, kecuali kalau di kamar mandi tentu enggak ya. Kapanpun sudah, ucapkan takbir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ingat ibu-ibu ya, bapak-bapak juga, semakin Anda rahasiakan, nilainya semakin mahal.
Jadi maksud saya jangan pula nanti suaranya terdengar juga. Jogging di sini misalnya di dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu Anda ikhlas membacakannya, tapi kenapa tidak dirahasiakan? Kenapa? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berikan Anda dua kaidah penting. Tidak ada yang paling mengokohkan iman seseorang lebih dari ibadah. Dan ibadah yang paling mengokohkan hati seseorang adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Maka 10 hari Zulhijjah ini lakukan ibadah sebanyak yang bisa Anda lakukan, tapi pastikan semuanya rahasia. Kenapa? Tidak ada yang paling menguatkan hati dalam keimanan lebih dari ibadah. Orang yang ibadahnya lemah, hatinya dalam keimanan juga lemah. Kalau Anda bertanya ibadah apa yang paling menguatkan hati dalam keimanan, jawabannya adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia adalah ibadah yang paling menguatkan hati. Makanya ibu bapak, salat 5 waktu Anda yang paling mahal, salat apa? Subuh. Kenapa? Dalam kerahasiaan. Salat sunnah sehari semalam Anda yang paling mahal, yang mana? Kenapa? Karena kerahasiaan. Karena kerahasiaan. Maka semua amal-amal, walaupun bukan Zulhijjah ya, Zulhijjah besok, oke, itu puncaknya kita tuh. Maka nanti mohon maaf ibu sekalian dan bapak-bapak, kalau sudah sampai di 1 Zulhijjah, ingat, mungkin Zulhijjah Anda nggak ada lagi. Mungkin Zulhijjah tahun besok Anda udah nggak ikut. Kalau Anda masih berpikir ikut, biasanya Anda akan lalai. Besok aja, itu kan bahasa orang lalai. Udah jemaah sekalian, Anda jangan terlalu percaya Zulhijjah tahun depan Anda masih ikut. Jangan menipu diri Anda dengan sesuatu yang nggak ada buktinya di tangan Anda. Ada bukti nggak Zulhijjah tahun besok Anda ikut? Kalau nggak ada bukti, Anda bukti tapi Anda yakin, itu berarti angan-angan Anda saja. Angan-angan ini jualannya orang bangkrut kata ulama-ulama. Nggak ada yang dijual, nggak ada yang dijual, akhirnya angan-angan yang dijual. Saya ulangi sekali lagi, Zulhijjah tahun depan nggak ada bukti Anda ikut. Ketika Anda mengharapkannya padahal tidak ada bukti, itu namanya angan-angan. Jadi kalau kemarin-kemarin kebaikan Anda selalu kalah dengan alasan-alasan, selalu kalah dengan uzur-uzur, khusus Zulhijjah ini mohon semua alasan itu kalahkan dengan ibadah. Dibalik ya, kalau kemarin banyak ibadah-ibadah, Anda kalahkan dengan alasan, Anda kalahkan dengan uzur. Tapi nanti masuk Zulhijjah tidak, seluruh alasan justru harus dikalahkan dengan ibadah-ibadah itu. Mohon maaf, ini 10 hari Zulhijjah maksimumnya kan cuma 9 hari aja kan. Nah kalau 9 hari kira-kira bisa khatam Quran gak tuh? Takutnya insya Allahnya yang khatam, bukan Qurannya yang khatam. Insya Allahnya khatam. Tapi sudah jemaah sekalian yang saya hormati, usahakan aja. Kalau 9 hari Quran 30 juz bagi 9 berapa tuh? 3, sekian. Siap nggak? 1 juz itu 20 halaman. Kalau 3 juz berarti 60. Ya anggap 80 halaman Anda harus selesai. 80 halaman bagi sholat 5, terserah Anda yang bagilah. Tapi intinya sedapat mungkin 9 hari pertama ini khatamkan Al-Quran. Khatamkan. Lagi-lagi prinsipnya rahasia. Anda kalau ngaji di sini tidak usah pula pakai suara terlalu kencang. Suara untuk diri Anda saja. Kalau di Mekah itu ada baca Quran pakai suara itu cuma 2. Kalau bukan Indo. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram,
Ada yang baca Quran suaranya terdengar, insya Allah cuma 2 tuh. Kalau bukan Indo. Kalau India baca Quran tuh Masya Allah, nggak jadi soal, mereka nggak ngerti. Emangnya dosa? Nggak dosa, cuman nilainya turun. Kenapa turun? Jawabannya, semakin rahasia satu amal, semakin tinggi nilainya bagi Allah Azza wa Jalla. Baiklah, jadi hubungannya dengan kajian kita tadi adalah Allahu Akbar adalah zikir terbaik selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, poin yang kedua, karramallahu ta'ala khalqahu wa huwa yusyrikuhum fi jalalihi. Penulis mengatakan ada sejumlah manusia-manusia yang memang Allah berikan mereka kemuliaan. Allah berikan mereka kemuliaan karena kemuliaan mereka pemberian Allah, sehingga menghormati mereka berarti menjalalkan Allah. Baik, siapa itu? Nabi SAW bersabda, inna min ijlalillah, bagian dari menjalalkan Allah, mengagungkan Allah, ikramu dzisyaibatil muslim, yaitu penuh hormat kepada seorang muslim yang telah beruban. Banyak ya. Baik, kalau dicat ubannya nggak jadi soal, kan beruban juga, cuman dicat aja. Bukan ubannya yang jadi masalah. Yang masalah Bapak Ibu sekalian, ini remaja usia 19 tahun, kamu belum beruban dalam ibadah. Dari lahir kamu ibadah, tapi belum beruban kamu dalam ibadah. Usia ibadahmu belum usia beruban. Tapi seorang yang berusia 50 tahun udah ubanan belum? Belum kelihatan. Tapi kalau sudah usia 60 tahun, ubannya benar-benar kelihatan. Oh, orang ini sudah beruban dalam ibadah. Dia telah mengibadahi Allah dari kecil sampai di usia beruban dia telah beribadah. Usia yang telah panjang dalam ibadah, Nabi bersabda, bagian dari mengagungkan Allah, hormatilah orang yang telah beruban dalam Islam. Orang yang telah beruban dalam Islam, artinya kalau ada seorang mu'alaf usia 70 tahun langsung masuk Islam, dia tidak beruban dalam Islam kan? Dia nggak beruban dalam Islam. Tapi Anda dan orang muslim yang lain, sedari lahir muslim, sekarang usia 60-70 tahun, Anda benar-benar telah beruban dalam Islam ini. Maka Nabi bersabda, bagian dari menjalalkan Allah, mengagungkan Allah, hormati orang-orang yang telah beruban dalam Islam. Siapa mereka? Pertama tentu orang tua kita nomor 1. Nomor 2, orang lain yang memang udah beruban dalam Islam ini. Nah, ini nomor 1. Bagian dari mengagungkan Allah, menghormati orang-orang yang telah beruban dalam Islam. Kalau Anda hormati mereka, Anda telah mengagungkan Allah juga. Kemudian orang kedua, apabila Anda menghormatinya berarti Anda mengagungkan Allah. Nomor 2 adalah hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu, yaitu seorang ahli Quran tapi tidak berlebihan dan tidak berkekurangan juga. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ahli Quran lalu menjalankan Al-Quran. Tidak semua orang ahli Quran itu menjalankan Al-Quran. Ya, maka kalau ada seorang yang ahli Quran lalu menjalankan Al-Quran, mereka harus dihormati. Tidak perlu menghormati mereka karena namanya, tapi karena Al-Quran yang ada pada mereka. Nah, jemaah sekalian, untuk menjadi ahlul Quran, haruskah saya hafal 30 juz? Kalau Anda sudah hafal 30 juz, ya tentu Anda sudah dinamakan ahlul Quran. Tapi apakah itu syarat? Jawabannya tidak. Semua orang yang mengimani Al-Quran, mereka dinamakan ahli Quran. Tapi kalau sekedar beriman saja, Anda ahli Quran dalam pengertian minimalis.
Tapi di samping Anda mengimani Al-Quran, Anda pun memberikan waktu yang lebih banyak lagi kepada Al-Quran, tentu ahli Quran Anda akan menjadi lebih naik. Jadi intinya ahli Quran itu enggak mesti harus hafal. Semua orang yang mengimani Al-Quran dinamakan ahli Quran. Lantas yang dimaksud ahli Quran dalam hadis ini siapa? Semua orang yang mengimani Al-Quran? Enggak. Ahli Quran yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Al-Quran. Kalau tidak ada hubungan istimewa dengan Al-Quran, sekedar mengimani saja, waktu Anda untuk Al-Quran sekali seminggu, wah itu tidak masuk ahli Quran dalam hadis ini. Baik, tapi meski Anda tidak hafal Quran, pagi Anda dengan kalamullah, malam Anda dengan kalamullah, Anda benar-benar memberikan waktu yang sangat besar untuk Al-Quran, walaupun sekedar membaca, itu sudah cukup dinamakan ahli Quran. Intinya Anda hidup dengan Al-Quran itu. Baik, nomor 3, orang yang apabila Anda hormati, berarti Anda mengagungkan Allah. Siapa nomor 3? Jawabannya Dzis Sultanil Muqsit, yaitu penguasa yang adil. Kalau menghormati penguasa yang enggak adil, ya enggak masuk dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang berkuasa dengan penuh keadilan, maka menghormati mereka bagian dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa seperti itu? Karena kekuasaan itu amanah Allah untuk semua orang yang memilikinya. Amanah Allah, sehingga kekuasaan ini cara kita untuk menegakkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan ini saya akan tegakkan aqimus shalah wa atuz zakah dan lain-lain. Maka ketika seseorang berkuasa penuh dengan keadilan, Nabi bersabda, menghormatinya bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah 3 orang dalam penjelasan Nabi kita harus dihormati, karena menghormati mereka bagian dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Penulis berkata, jalalatullahi taksu man yu'azzimuha jalalatan wa nura. Orang-orang yang mengagungkan Allah, nanti akan Allah berikan cahaya. Pada hari kiamat, seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah, nanti mereka akan diberikan mimbar dari cahaya. Nah, ini saya perlu jelaskan. Nanti Bapak dan Ibu akan bertemu dengan Allah, akan bertatap wajah dengan Allah Azza wa Jalla. Anda akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak cuma sebatas itu, Anda juga akan berkomunikasi dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Bukan Anda yang ngajak Allah bicara, tapi Allah lah yang ngajak Anda bicara. Allah mengatakan, ya abdi atarda anni. Allah bertanya, wahai hambaku, kamu puas dengan aku? Kamu udah sampai di surgamu, kan kamu puas dengan aku? Atarda anni, wahai hambaku, kamu ridho dengan aku? Ini pertanyaan Allah yang pertama nanti. Ya abdi atau abdi atarda anni, wahai hambaku, kamu puas dengan aku? Nah, karena tidak ada yang bisa bikin kita puas kecuali Allah Azza wa Jalla. Di dunia orang ngasih, kita aja yang puas-puaskan diri. Suami ngasih uang, ibu puas, oh cukup segini saja. Sebenarnya tidak puas, cukup aja. Maka pertanyaan pertama Allah terhadap semua para penghuni surga saat telah bertemu, Allah bertanya, wahai hambaku atarda anni, kalian sudah ridho dengan aku? Nah, saat Anda berbincang-bincang dengan Allah, apakah Anda berada di sebuah lantai, di sebuah taman, di sebuah kursi? Tidak. Ternyata Anda akan bicara dengan Allah dan Anda berada di sebuah mimbar.
Ini ada mimbar. Saatnya Allah bicara, Anda akan bicara menggunakan mimbar. Kenapa? Tidak ada yang bicara di mimbar ini kecuali orang yang punya kemampuan dan punya kehormatan. Bapak Presiden kita kalau bicara tidak mungkin di sini bicara. Bicaranya Bapak Presiden selalu pakai mimbar. Pertemuan-pertemuan kenegaraan, ketika bicaranya tidak boleh ditentang, dia harus bicara di podium, di mimbar. Ya, anggota-anggota dewan kita kalau bicaranya di meja, Anda masih bisa interupsi. Tapi kalau yang bicara ini menggunakan mimbar, udah nggak boleh diinterupsi. Karena mimbar menunjukkan seseorang sedang berbicara penuh dengan kehormatan. Tidak boleh siapapun ada yang menghentikan bicaranya interupsi. Nah, saat nanti Anda bicara dengan Allah, Anda akan diberikan mimbar. Tapi mimbarnya bukan emas. Mimbarnya juga bukan perak. Kalau orang-orang lain bicara dengan Allah pakai mimbar emas. Ada yang bicara dengan Allah menggunakan mimbar perak. Tapi ada manusia yang sangat spesial. Mereka bicara dengan Allah dengan mimbar dari cahaya. Anda bisa bayangin gak ada mimbar dari cahaya? Ngebayanginnya aja gak bisa kan? Karena ini soal surga. Kalau mimbar emas Anda bisa pasti melakukan hayalan-hayalan bisa. Mimbar perak bisa juga kita bayang. Tapi bahwa Anda mimbar itu cahaya, itu adanya di surga aja. Nah, pertanyaannya adalah siapakah orang yang akan berbicara dengan Allah menggunakan mimbar cahaya ini? Pertama, mereka bicara dengan Allah, ini istimewa sekali. Bicaranya pun menggunakan mimbar dari cahaya. Siapa mereka? Jawabannya adalah al-mutahabbuna fi jalali. Orang-orang yang saling menyayangi karena keagungan Allah. Saya lihat orang ini mengagungkan Allah, saya sayang dia. Rupanya dia pun melihat saya mengagungkan Allah, dia pun sayang saya. Ya, saya lihat dia mengagungkan Allah sehingga saya menyayanginya. Saya nggak menyayanginya karena saya dapat uang dari dia. Ibu, bapak, sayang, cinta, benci itu semuanya perasaan kan? Perasaan nggak sih? Ternyata menjadi muslim, satu hal paling berat menjadi seorang muslim adalah bagaimana kita berperasaan sesuai iman. Berperasaan sesuai, tidak berperasaan sesuai perasaan, tidak, berperasaan sesuai iman. Iman itu yang membuat kita ngerasa, bisa nggak sih? Ini orang ini mengagungkan Allah, dia nggak pernah ngasih saya uang, dia nggak pernah ngasih saya sembako, bahkan nolong saya pun rasanya nggak pernah. Tapi orang ini sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya punya rasa cinta kepada dia. Semata-mata cinta itu 100% karena dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya Anda berperasaan cinta, tapi bukan dengan perasaan Anda, semata-mata karena keimanan, karena dia mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling menyayangi karena sama-sama mengagungkan Allah, sama-sama mengagungkan Allah, inilah orang-orang yang nanti akan berbicara dengan Allah menggunakan mimbar cahaya. Baiklah ibu sekalian, lebih konkretnya lagi, seseorang dinamakan mengagungkan Allah. Pertama, tidak berani maksiat. Semua orang yang jaga diri, jaga jarak, menjauhi maksiat, inilah tanda paling jelas orang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam, betapa sempurna beliau melakukan perbuatan itu, tapi hatinya tiba-tiba terisi dengan keagungan Allah, akhirnya tidak jadi. Jadi orang-orang yang meninggalkan dosa karena mereka rasakan keagungan Allah dalam hati, ini yang dimaksudkan Nabi dalam hadis ini. Karena tidak semua orang meninggalkan dosa karena keagungan Allah, bukan?
Ada orang yang meninggalkan dosa karena Pak Polisi lagi patroli, tidak berani macam-macam. Nah, kemudian nomor 2, keagungan Allah. Ketika Anda meninggalkan dosa semata-mata karena rasa takut kepada Allah, dan itu sangat berat ya Bapak Ibu ya. Melakukan satu kebaikan semata-mata karena keagungan Allah, meninggalkan satu kejahatan semata-mata karena keagungan Allah, ini berat. Ini berat sekali. Seandainya bukan karena keagungan itu, kita nggak melakukan kebaikan dan kita nggak meninggalkan dosa. Itu berat sekali. Nah, orang yang paling berpeluang mengagungkan Allah Azza wa Jalla itu tadi, orang yang memiliki banyak ibadah dalam kerahasiaan. Dalam rahasia ini siang hari, tutup pintu, tutup jendela, tutup horden, lakukan salat antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kebiasaan Anda memperbanyak ibadah dalam kerahasiaan, ini cara terampuh membangun keagungan Allah dalam hati. Ini cara terampuh membangun keagungan Allah dalam hati. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, maka Nabi bersabda Allah bersabda dalam hadis qudsi, berfirman dalam hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling menyayangi karena sama-sama mengagungkan Allah, nanti pada hari kiamat mereka akan diberikan mimbar dari cahaya untuk berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalal Maha Agung. Saya ingin sampaikan beberapa penjelasan ulama tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Pertama dari Imam Al-Harawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ta'zimul haqqi subhanahu wa ta'ala an la yaj'ala dunahu sababan wa la yara 'alaihi haqqan wala yunazi'a lahu ikhtiyaran. Artinya, kalau memang hati telah terisi dengan agungnya Allah, wibawanya Allah, maka hasilnya setidaknya ada 3 kata beliau. Pertama, la yaj'al dunahu sababan. Anda tidak boleh bergantung dengan sebab. Anda nggak boleh bergantung dengan sebab. Uang sebabnya dagang, uang sebabnya gaji. Nah, hubungan Anda dengan dagang, apakah hubungan ketergantungan? Hubungan Anda dengan pekerjaan, dengan gaji, apakah hubungan ketergantungan? Maka beliau mengatakan, di antara tanda hati yang telah mengagungkan Allah, bahwa hati itu enggak bergantung kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, biasakan membedakan antara kebutuhan dan ketergantungan. Hubungan Anda dengan nasi, hubungan butuh, bukan hubungan tergantung. Padahal makanan ini adalah hidup dan matinya kita. Tapi walau begitu, tidak boleh hubungan kita dengan nasi hubungan ketergantungan. Cukup sekedar hubungan kebutuhan saja. Makanya kenapa Allah menyuruh kita puasa bulan Ramadan? Kita disuruh lagi puasa pada hari Arafah. Kita disuruh lagi puasa Senin Kamis. Kita disuruh lagi puasa Ayyamul Bid. Kenapa puasa? Itu semuanya agar hubungan Anda dengan makanan hubungan kebutuhan, bukan hubungan ketergantungan. Ini uang, iya, kata Allah, kalau sampai nisab zakat. Kalau enggak sampai nisab sedekah, atau infak, atau wakaf, atau hibah. Anda bertanya lagi, kenapa saya punya uang, punya harta, sedekah. Jawabannya agar hubungan Anda dengan uang dan harta itu hubungan kebutuhan, bukan hubungan ketergantungan. Anda tahu kenapa?
sepertiga dosa, kata Imam Ibnu Qayyim, sepertiga dosa dari ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau uang ini bagi Anda bukan butuh tapi ketergantungan, Anda akan mengambilnya walau dengan cara dosa. Kalau uang bagi Anda adalah satu ketergantungan, Anda akan mengambilnya dengan cara apapun. Tapi kalau uang ini hanya kebutuhan, Anda nggak perlu berdosa mengambil itu. Subhanallah, ingat ini undang-undang yang sangat penting sekali. Tidak ada orang yang berdosa sepanjang mereka hanya mengambil kebutuhan. Semua dosa di muka bumi adalah orang yang mengambil lebih dari kebutuhan. Dan kalau orang sudah punya ketergantungan, mereka nggak mengambil kebutuhan, mereka akan mengambil lebih dari kebutuhan. Baik. Kalau berkenan Anda coba lihat ayat 14 surat Al-Hadid. Ayat 14 surat Al-Hadid. Ayat ini menunjukkan jamaah sekalian, menyebutkan urutan kehancuran. Jadi kehancuran itu berawal dari 1, 2, 3, 4, puncaknya nomor 5. Kalau 5 hal ini ada dalam diri Anda orang yang hancur. Dengan uang yang banyak, jabatan yang Anda orang yang hancur. Baik. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu memanggil orang beriman. Mereka mengatakan, bukannya kita dulu sama? Kenapa sekarang kita berpisah? Kembali sedikit ke ayat sebelumnya, faduriba bainahum bisur. Lalu orang munafik dan orang beriman dipisahkan oleh Allah dengan tembok. Nah, orang beriman, orang munafik tiba-tiba dipisahkan oleh Allah dengan tembok. Ayat 13-nya. Zahiruhu faduriba bain bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmat wa zahiruhu min qibalil azab. Baiklah, mereka dipisahkan dengan tembok. Setelah dipisah dengan tembok, orang-orang munafik ini memanggil orang-orang beriman. Apa kata mereka? Ini ayat 14 sekarang. Mereka memanggil orang-orang beriman, alam nakum ma'akum. Bukankah dulu kita bersama-sama di dunia? Kita sholat bersama, kita haji dan umroh bersama, kita zikir bersama, kita zakat bersama, kita kurban bersama. Bukankah dulu kita bersama, lalu sekarang kenapa kita dipisahkan? Maka orang-orang beriman menjawab 5 hal. Orang beriman mengatakan, kalian punya penyakit. Kita memang bersama, tapi selama di dunia kalian punya 5 penyakit. 5 penyakit ini adalah kehancuran. Tidak mungkin seseorang bergelar mukmin kalau ada 5 penyakit ini. Beriman ya munafik namanya, mukmin munafik. Dan penyakit ini berurut ya, 1, 2, 3, 4. Apa penyakit yang pertama? Walakinnakum fatantum anfusakum. Tetapi kalian menjatuhkan diri kalian kepada fitnah. Kalau Anda baca terjemahan Departemen Agama mungkin Anda nggak paham. Karena kalau Departemen Agama artinya kalian jatuhkan diri pada kecelakaan atau kalian mencelakai diri sendiri. Nah, padahal ayat ini, terjemahan itu nggak salah, ya nggak salah. Cuman Anda nggak paham. Ayat itu berbunyi kalian menjatuhkan diri kalian kepada fitnah. Ini awal dari kehancuran, bahwa Anda menjatuhkan diri kepada fitnah. Baik, apa yang dimaksud dengan fitnah? Ini penjelasannya disebutkan Imam Al-Mawardi, juga disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsir. Menjatuhkan diri kepada fitnah, kata beliau, punya kecenderungan hidup kepada kenikmatan. Punya kecenderungan hidup kepada kenikmatan.
Ibu, antara kenikmatan dengan kebutuhan itu beda. Ini hubungannya dengan kajian kita tadi. Saya ingin rumah. Oh, itu kebutuhan. Silakan. Saya ingin rumah yang nikmat. Ah, itu fitnah itu. Saya ingin mobil. Itu kebutuhan. Silakan. Saya ingin mobil yang nikmat. Ah, itu fitnah. Saya ingin baju. Silakan. Tapi saya ingin baju yang nikmat. Oh, itu fitnah. Itu fitnah. Kenikmatan itu bahasa gampangnya adalah kemewahan, kemegahan. Itulah kenikmatan. Ya, kalau kamarnya sederhana pasti nggak nikmat. Tapi kalau mewah pasti nikmat. Nah, jamaah sekalian, ternyata manusia ini, kalau yang Anda cari sekedar butuh, Anda nggak perlu berdosa, kebutuhan itu sudah dapat. Semua orang yang berdosa nyari uang, semuanya karena mereka mencari nikmat. Mereka mencari kenikmatan. Beli mobil yang harga ratusan juta saja, oh enggak, saya maunya yang 5 miliar. Oh iya, kalau kamu udah nyari yang nikmat, insya Allah kamu akan pakai dosa. Semua orang yang menggunakan dosa nyari uang karena mereka mengejar kenikmatan. Kalau mereka mengejar kebutuhan, alhamdulillah sekali lagi, tidak perlu cara-cara dosa untuk mendapatkan yang namanya butuh. Enggak perlu itu. Tapi kalau ambisi hidup Anda bukan ngejar butuh, tapi ngejar kenikmatan, udah. Gaji kamu berapa? Gaji saya 6 juta. Maunya apa? Maunya mobil harga 3 miliar. Baik, gaji, keinginan nggak cocok. Satu-satunya jalan untuk kendaraan 3 miliar, kamu harus berdosa. Manipulasi, korupsi, kan itu yang terjadi sekarang. Nah, tapi tidak usah menghakimi orang lain juga ya. Menghakimi diri sendiri aja. Jadi maksudnya ini hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa agama ini melarang, menganggap, mencari yang namanya fitnah itu adalah, yang namanya nikmat itu adalah fitnah. Karena kalau ambisi Anda adalah mengejar kenikmatan, falsafahnya Anda akan menggunakan cara apapun. Karena nggak selamanya cara-cara halal ini menyampaikan Anda kepada kenikmatan itu. Nah, ini nomor 1. Ini kehancurannya orang munafik nomor 1. Kecenderungan hidup mereka kepada fitnah, yaitu kepada kenikmatan-kenikmatan. Baik. Nomor 2 apa nomor 2? Ada yang buka ayatnya? Nah, nomor 2 penyakitnya adalah watarabbastum. Kalian menunggu-nunggu. Apa namanya menunggu-nunggu? Artinya apa? Maksud dari menunggu-nunggu dalam ayat, kalian menunda-nunda taubat. Ini kehancuran yang kedua. Yang pertama adalah fitnah, yang kedua menunda-nunda taubat. Nomor 3, wartabtum. Kalian akan penuh dengan keraguan. Allahu Akbar. Ibu, mari kita hitung-hitungan dulu ya. Anda kan gak lihat virus, tapi Anda yakin kan? Anda nggak lihat hantu, tapi Anda yakin kan? Anda nggak lihat Allah, kenapa ragu? Anda nggak lihat surga, kenapa Anda ragu? Di sini Anda nggak lihat, bisa yakin. Di sini Anda nggak lihat, kok hasilnya ragu? Hantu, setan. Anda nggak lihat kan? Tapi kenapa Anda bisa yakin? Allah itu juga nggak lihat, tapi kenapa kita bisa ragu? Jawabannya adalah yakin tentang Allah, tentang surga, tentang hari akhirat. Keyakinan ini sebenarnya nggak butuh logika, nggak butuh alasan. Keyakinan ini hanya membutuhkan hati yang bersih aja. Kalau di hati itu penuh dengan kerak-kerak dosa, penuh dengan sampah-sampah dosa, Anda nggak pernah bisa yakin Allah itu ada, nggak pernah bisa. Anda
Ana sering sekali dengar tayangan-tayangan anak-anak kuliahan gitu ya. Mana buktinya Allah itu ada? Kamu gak butuh bukti dalam artian kasat mata atau logika. Hati kamu aja bersihin. Karena hati yang kotor itu memang gak bisa yakin Allah itu ada. Maka kita tanyakan kepada anak-anak yang bertanya, mana buktinya Allah ada? Kamu yakin ada hantu? Yakin. Lihat enggak? Enggak. Hantu enggak lihat, bisa yakin. Allah enggak lihat, kenapa jadi ragu? Untuk yakin hantu Anda enggak perlu hati bersih. Makanya Anda bisa yakin. Tapi untuk yakin tentang Allah itu Anda butuh hati bersih. Ibu, ini persoalan besar. Kalau Anda yakin lagi Allah itu ada, dokter ngomong penyakit ibu A. Karena vonis dokter ini berat sekali, tidak bisa kita tidur, percayanya kita kepada dokter tuh. Tapi Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Kita ragu. Kenapa Allah dokter ngomong kita percaya 100%? Tapi kalau Allah yang ngomong kita tidak percaya 100%. Sekali lagi saya katakan jemaah sekalian, untuk percaya dokter memang Anda nggak perlu hati yang bersih. Ya, untuk percaya adanya hantu Anda nggak perlu hati yang bersih. Tapi untuk percaya Allah, untuk percaya janjinya Allah, Anda butuh hati yang bersih. Makanya hati yang penuh dengan kerak dosa, walaupun puluhan ayat berjanji kesulitanmu akan kubantu, kesulitanmu akan kubantu. Walaupun berkali-kali Allah mengatakan begitu, Anda nggak bisa yakin. Kenapa? Sekali lagi karena hati yang kotor itu tidak bisa yakin kepada Allah, tidak mungkin. Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kalian sakit, aku menyembuhkan. Yakin nggak? Kalau hati ini udah kotor sekali, tidak yakin. Ibrahim alaihissalam saat dibuang ke dalam kobaran api, dia sedikit pun tidak ragu akan dibantu oleh Allah. Kalau kita nih 3 hari menjelang dibuang ke dalam kobaran api, kita udah ragu. Kita udah yakin tuh. 3 hari lagi kamu dibuang ke api, saya yakin bakal mati. Padahal masih 3 hari lagi. Ibrahim alaihissalam detik dibuang, dia tetap yakin akan selamat. Kenapa? Karena Bapak Ibu yakin ini ilmunya para nabi dan ilmunya para aulia. Kenapa? Karena yakin ini tidak buku kepintaran Anda, enggak butuh. Yakin yang sifatnya keimanan ini hanya butuh tempat yang bersih. Hanya butuh tempat yang bersih. Saya berikan Anda contoh. Anda tahu kisah Juraij kan? Dituduh berzina, dengan bukti sudah ada lahir seorang anak. Akhirnya tempat ibadah Juraij dihancurkan. Juraij pun menjadi amuk massa. Juraij berkata, ada apa dengan kalian ini? Mereka mengatakan, kau masih pintar nanya. Ini anak zinamu. Anak zina, iya. Kamu berzina, pura-pura nggak tahu. Ini anakmu, hasil zinamu dengan pelacur ini. Juraij mengatakan, oh, saya sholat 2 rakaat. Tunggu, jangan ada yang pergi. Saya sholat 2 rakaat. Bapak Ibu, kalau Anda lihat dalam sejarah, sholat 2 rakaat ini senjata pamungkasnya orang-orang beriman. Sholat 2 rakaat dalam situasi genting, senjata pamungkasnya orang-orang beriman. Kalau Anda tidak merasa doa Anda nggak merasa lagi ada pintu-pintu yang terbuka. Keadaan Anda benar-benar genting salat 2 rakaat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita berkisah ketika Sarah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Ibrahim, sudah disergap, dibawa kepada raja, dan raja ingin melampiaskan setan. Sarah mengatakan, oh enggak jadi soal. Saya cuma minta izin salat 2 rakaat. Sarah radhiyallahu anha salat 2 rakaat, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi lumpuh tuh raja. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ketika beliau akan diseret oleh kafir Quraisy ke tiang gantungan, beliau enggak mengatakan lepasin saya dong, enggak.
Ini tiang gantungan kamu loh. Kamu akan digantung dan tubuhmu akan dibiarkan dimangsa, dimakan oleh burung gagak sampai habis sisa tulang belulang. Apakah Khubayb bin Adi mengatakan lepasin saya? Enggak. Dia mengatakan enggak jadi soal, izinkan saya sholat 2 rakaat. Nah, sekarang Juraij rahimahullahu taala, beliau dituduh berzina. Dan tidak ada saksi yang bisa membenarkan dia. Saksi yang meringankan tidak ada sama sekali. Lalu dia sholat 2 rakaat. Ini sholatnya seorang hamba yang benar-benar dalam keadaan darurat. Ini bukan seorang hamba yang sedang senang. Ini bukan seorang hamba yang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ini seorang hamba yang sudah berada di titik nadir darurat yang sangat luar biasa. Sholatlah Juraij 2 rakaat. Setelah itu Juraij mengatakan, mana anak tadi? Bawa ke sini. Anak yang baru lahir mungkin beberapa jam lalu dibawa ke depan Juraij. Juraij meletakkan telunjuknya di atas pusar anak itu dan dia mengatakan, ya hulam man abuka. Juraij mengatakan, nak, sebenarnya bapakmu siapa? Anak ini, bayi ini mengatakan, abi ar-ra'i. Bapak saya penggembala yang di sana. Bukan kamu, bapak saya penggembala yang di sana. Sebenarnya tujuan saya satu. Kalau Anda di posisi Juraij, cukup yakinkah Anda melakukan hal yang sama? Letakkan telunjuk Anda di pusar bayi. Bayi, siapa bapakmu? Anda cukup yakin melakukan itu? Anda dituduh misalnya, Anda dituduh melakukan satu kejahatan, lalu diberikan Anda bayi ini, berani yang begini, ya, ada juga dipipisin kita sama bayi. Maksud saya jamaah sekalian, kalau Anda bertanya, kok bisa Juraij seyakin itu? Jawabannya ini nggak ada ilmu logikanya memang, tapi orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang hatinya bersih, di hatinya tidak ada dosa, keyakinan seperti ini bagi mereka biasa. Cuman Anda dan saya, hati kita ini kerak dosanya luar biasa. Anda dikasih bayi pun tidak berani Anda ngomong. Ini bayi silakan pegang pusarnya, nggak berani kita. Kenapa tidak ada yakin kita sama sekali? Nah, saya cuma ingin katakan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi, kalau kepada setan ada setan Anda yakin, dokter ngomong Anda yakin, kenapa adanya Allah Anda ragu? Allah ngomong Anda ragu? Jawabannya, untuk yakin dengan selain Allah Anda nggak butuh hati yang bersih. Dokter ngomong begini, untuk yakin tidak butuh hati itu harus bersih. Tapi kalau yang ngomong Allah, Anda butuh hati yang bersih untuk bisa percaya. Makanya Anda terlilit hutang piutang, kecekek hutang piutang. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Apa iya? Kok bisa apa ya? Anda ragu sekali, gilirannya ngomong dokter yakin sekali. Semua yakin-yakin yang hubungannya dengan Allah, yakin itu butuh tempat yang bersih, yaitu hati yang bersih. Kemarin seorang syekh namanya Jabir Al-Fifi, beliau menulis dalam buku beliau yang berjudul Hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Beliau mengatakan, saya punya kawan saya ini, sekali lagi cerita ini ada dalam buku beliau, bestseller di Saudi, judulnya Li'annaka Allah. Artinya karena engkau memang Allah. Itu judul bukunya. Memang bagus sekali. Beliau bercerita, saya punya kawan. Suatu hari kawan saya jalan dengan anak kecilnya. Anak kecilnya ini rupanya aktif sekali. Anaknya aktif dan dia kurang aktif megang. Jalan di jalan raya bawa anak aktif dengan orang tua yang non aktif. Apa yang terjadi akhirnya anak ini tabrak mobil. La qadarullah untuk kita semua. Tabrak mobil, Masya Allah, tubuhnya sobek,
darahnya tumpah banyak sekali. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan hitung-hitungan medis enggak tertolong lagi. Darah yang tumpah udah terlalu banyak. Dan coba lihat sobekan-sobekan tubuh yang sangat parah. Tentu dokter bicara sesuai dengan ilmunya dia kan. Dan masih ada ilmu lain yang dokter nggak tahu kan. Akhirnya beliau ini nelpon seorang syekh. Syekh, qadarullah anak saya begini. Dokter mengatakan vonis seperti ini. Syekh tolong nasihatnya. Syekh ini mengatakan, wahai anakku, Ismail alaihi salam seharusnya mati. Tapi kehidupannya ditebus oleh Ibrahim dengan sembelihan seekor kambing. Anak yang baru lahir, mereka lahir untuk kehidupan mereka ke depan. Kehidupan mereka ditebus lagi dengan sembelihan kambing yang bernama akikah. Besok penghuni surga, setelah memasuki surga, mereka diberi keabadian oleh Allah setelah kambing kematian disembelih antara surga dan neraka. Oleh sebab itu saya sarankan, sekarang Anda pergi beli kambing, sembelih dagingnya, bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya karena dalam agama kita itu tadi, daging kambing ini dalam keterangan agama kita adalah tebusan kehidupan. Sudah akhirnya laki-laki ini pulang, beli kambing, sembelih, dagingnya potong-potong, habis dibagi-bagi kepada fakir miskin. Kurang lebih 2 jam, dia pulang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit anak ini lagi ngobrol dengan dokter. Anak ini lagi bicara dengan dokter. Dokter bilang, saya gak ngerti matematikanya anak ini tiba-tiba begini. Ya dokter itu tentu gak salah kan. Ahli agama tadi juga gak salah. Dokter bicara sesuai dengan ilmunya dia. Ahli agama bicara sesuai dengan ilmunya dia. Jadi maksud saya jamaah sekalian yang saya hormati adalah, yakin untuk Allah itu gak perlu sebetulnya logika. Anda hanya perlu hati yang bersih aja. Makanya anak muda yang hatinya terisi dengan banyak sekali syahwat, sulit mereka untuk berkeyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita orang-orang yang sudah, mau gak saya katakan tua? Mau aja ya. Kita yang udah tua ini, Alhamdulillah secara umum syahwat dalam hati kita sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang syahwat itu sehingga kita lebih gampang untuk yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi anak-anak muda, karena syahwat di hati mereka masih sangat kuat sekali, hati itu kotor sehingga yakin kepada Allah itu sangat berat. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Saya kembali ke ayat berapa tadi? 14 surat Al-Hadid. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian menjatuhkan diri kepada fitnah. Yang kedua, kalian menunda-nunda taubat. Nomor 3, wartabtum, kalian pun penuh keraguan tentang Allah. Yang keempat, apa yang keempat? Wa gharratkumul amani, kalian tertipu dengan angan-angan. Ini penyakit keempat, angan-angan. Ibu bapak, apa yang dimaksud panjang angan-angan? Gini. Apapun keinginan Anda yang membuat Anda gak suka akhirat itu dinamakan dengan panjang angan-angan. Oh, saya mau bikin rumah. Di mana? Oh, saya mau bikin pulau dulu di tengah laut sana. Apa istilahnya teh? Bikin pulau itu apa namanya? Hah? Laut diuruk, reklamasi. Oh, saya mau bikin reklamasi dulu, nanti saya bikin rumah di sana. Saya ingin menyendiri. Gimana kalau besok pulang ke akhirat? Oh, jangan. Ternyata Anda jadi nggak suka akhirat karena Anda sedang berambisi. Semua ambisi yang membuat Anda nggak suka dengan akhirat itu panjang angan-angan namanya. Nggak usah dilanjutkan. Usia berapa Pak? 80 tahun. Apa keinginan Bapak? Saya pengen invest
pertambangan di Kalimantan konon 20 tahun lagi itu akan menghasilkan 2 triliun. 20 tahun, iya. Usia Bapak 80 tahun. Keinginan lebih panjang dengan usia Bapak, iya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, ini penyakit keempat ini, hati-hati. Silahkan Anda berkeinginan, tapi semua keinginan yang membuat Anda nggak suka dengan akhirat, itu dinamakan dengan panjang angan-angan. Inilah penyakitnya munafik nomor 4. Panjang angan-angan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, 2 hal yang paling aku khawatirkan kepada semua manusia. 2 hal yang paling aku khawatirkan kepada semua manusia. Pertama apa? Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah panjang angan-angan. Dengan hawa nafsu manusia inginkan dosa, dengan panjang angan manusia nggak pernah rindu dengan akhirat. Kalau panjang angan-angan, rindu akhirat Anda tuh nggak ada. Anda mau nanya Nabi kita di mana? Abu Bakar di mana? Umar di mana? Oke. Orang tua Anda di mana? Mereka semua ada di alam sana. Artinya cukup logis kalau Anda rindu terhadap alam setelah alam yang sekarang. Cukup logis. Karena orang-orang yang Anda sayangi ada di sana. Anda yang sudah usia tua lagi saya ngomong nih, jangan marah lah ya. Kalau Anda sudah di usia sepuh, percayalah hidup Anda itu sebenarnya udah nggak rame. Hidup Anda itu udah sepi. Nenek kakek udah nggak ada, orang tua udah nggak ada, paman tante juga nggak ada. Ini yang tersisa sekarang orang-orang nggak kita kenal. Nah, jemaah sekalian, baiklah, jadi panjang angan-angan. Silahkan berkeinginan, tapi semua keinginan yang membuat Anda nggak rindu akhirat, itu namanya panjang angan-angan. Ini penyakit keempat. Hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Kalian tertipu oleh setan. Ini nomor 5, setan. Perhatikan ibu-ibu sekalian, ternyata berdasarkan ayat ini, Anda tidak mungkin dikuasai setan di urutan yang kelima sebelum Anda berpenyakit 1, 2, 3, 4. Karena dalam surat An-Nisa Allah berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Godaan-godaan setan itu lemah, kata Allah. Kalau godaan setan lemah, ternyata kita tergoda juga, karena kita sangat lemah sekali. Makanya kata kuncinya adalah, setan gak pernah menggoda Anda lalu berhasil, kecuali karena Anda sudah mengalami 4 penyakit ini. Bahwa hati Anda penuh dengan fitnah, Anda menunda-nunda taubat, Anda penuh keraguan, angan-angan Anda panjang. Kalau 4 penyakit ini ada dalam diri Anda, selemah-lemahnya godaan setan akan membuat Anda celaka, akan membuat Anda tergelincir. Baik, jemaah sekalian, kita kembali kepada pembahasan mengagungkan Allah. Imam Al-Harawi mengatakan, mengagungkan Allah pengertian pertama, lepaskan semua ketergantungan hati Anda kepada selain Allah. Hubungan Anda dengan uang, hubungan kebutuhan, jangan hubungan ketergantungan. Hubungan Anda dengan makan minum sekalipun, hubungan butuh, jangan hubungan ketergantungan. Kenapa? Sekali lagi, semua hubungan-hubungan ketergantungan adalah pintu-pintu dosa. Yang kedua, jemaah sekalian, mengagungkan Allah yang pertama tadi itu, lepaskan semua ketergantungan kepada selain Allah. Karena Bapak Ibu, ulama kita ngomong begini, tanda-tandanya orang yang akan bangkrut itu banyak ya. Salah satunya, tanda orang yang akan bangkrut, ya tentu nggak bangkrut uang ya, tapi bangkrut kebaikan. Anda sampai di depan Allah, tidak bawa kebaikan sama sekali, itu namanya bangkrut.
Allah kasih Anda usia mungkin 70-80 tahun. Usia sepanjang itu tidak membuat Anda bisa bawa pulang kebaikan ke depan Allah. Itu bangkrut banget. Auzubillah. Ciri-ciri orang seperti ini apa? Adamul unsu billah. Tidak pernah akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Anda hadir di depan Allah melalui salat, tapi hati Anda enggak akrab dengan Allah. Anda hadir di depan Allah dengan zikir pagi petang Anda, terus terang tetap Anda enggak akrab dengan Allah itu. Anda hadir di depan Allah dengan doa-doa, tapi tetap Anda enggak akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Bayangin ya, Anda bicara dengan orang yang akrab dengan Anda, bicara jam 10 masih di pos hansip. Bicara sampai zuhur, habis zuhur rupanya lapar, bicara dilanjutkan di kafe. Jam 10 rupanya malam kafe tutup, dilanjutkan entah di mana. Orang yang akrab itu maunya berlama-lama. Ikan, tak ada orang akrab maunya ketemu sekejap. Akrab itu membuat Anda berlama-lama. Makanya musibah Bapak dan Ibu dan saya, musibah kita bersama. Kita ini satu kelas, cuman beda kursi doang. Artinya kelas ibadah Anda dan saya, kita satu kelas aja lah, cuma beda kursi aja. Persoalan besar kita ini, hati kita inilah persoalan besar kita. Walau kita memanggil Allah, kita menegur Allah, kita menyebut Allah, tapi hati ini tidak ada akrab dengan Allah sama sekali. Dalam Fatihah Anda tegurlah Allah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menghamba, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Hanya Anda tegur Allah itu, tapi tidak ada rasa akrab sama sekali. Sampailah Anda diduduk antara dua sujud, kembali Anda memanggil Allah, Rabbi. Jangan cepat bacanya, Rabbi firli warhamni wajaburni. Anda aja nggak ngerti apalagi orang dengar. Diputus-putuslah Rabbi ighfirli warhamni. Lama sekali. Kan orang yang akrab itu siap berlama-lama kan. Kalau Anda nggak siap berlama-lama, Anda nggak akrab. Nabi kita sampai kakinya bengkak juga beliau nggak ngerasain karena nikmatnya akrab itu. Allahu Akbar, akrab dengan manusia Anda udah rasain. Akrab dengan Allah itu Anda bisa bayangin, jamaah sekalian yang sama mati. Nah, maka saya katakan sekali lagi, persoalan kita dalam ibadah ini banyak. Persoalan dalam hubungan kita dengan Allah sangat banyak, persoalan kita dengan Allah. Salah satunya persoalan kita dengan Allah Bapak Ibu, walau kita hadir di depan Allah melalui salat, kita hadir di depan Allah melalui zikir, kita hadir di depan Allah dengan doa, ternyata hati ini gak akrab dengan Allah. Tak akrab dengan Allah sama sekali. 100% ya, kalau Anda akrab dengan Allah, tidak mungkin Anda gak nangis di depan Allah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin gak nangis. Rabbi ghafirli gitu, lalu sambil tersenyum, tidak mungkin. Rabbi ghafirli pasti air mata yang lebih banyak bicara daripada lisan Anda itu. Maka cita rasanya akrab dengan Allah itu tidak bisa digambarkan memang. Tidak ada kata yang bisa melukiskan itu memang. Kalau Anda belum merasakan akrab dengan Allah ini, maka mintalah, Allahumma as'alukal unsa bik. Ya Allah, aku minta hati yang selalu akrab dengan. Akrab dengan Allah, Anda nggak merasakan kesepian walau semua orang nggak ada. Kalau udah akrab dengan Allah, seramai-ramainya manusia terasa sepi kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengagungkan Allah yang pertama itu dia, lepaskan ketergantungan Anda kepada selain Allah. Kemudian kata beliau, mengagungkan Allah yang kedua, la tunazi'illaha fi ikhtiyari. Tidak usah protes apapun pilihan Allah untuk Anda. Allah pilihkan untuk Anda sakit, enggak usah protes. Allah pilihkan untuk Anda sebuah musibah, jangan protes. Anda tahu ibu-ibu, kenapa ujian ini ujian? Karena enggak ada jawabannya. Kenapa sih saya sakit? Enggak ada jawabannya, maka ujian namanya. Enggak ada jawabannya. Ini orang tua, saya pernah melihat satu musibah.
Saya kasihan juga. Ini anak-anak rupanya sama dengan saya. Anak-anak miskin yang kemana-mana harus ngutang baru bisa. Nggak ngutang nggak bisa. Ini anak-anak ini ngutang-ngutang untuk orang tua berobat, ujung-ujungnya orang tua wafat. Nangislah anak-anak ini, ya Allah, udah padahal udah ngutang kemana-mana mati juga. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau seandainya musibah Anda itu ada jawabannya, dia bukan ujian. Itu bukan ujian. Kenapa saya yang sholat malamnya rajin ternyata sakit saya ini nggak disembuhkan juga? Padahal dalam sujudnya saya berdoa, jelang salamnya saya berdoa supaya sembuh, nggak sembuh juga. Kenapa? Pertanyaan kenapa Anda dalam takdir itu nggak ada jawabannya. Sekali lagi, pertanyaan kenapa Anda di dalam takdir nggak ada jawabannya. Kenapa? Pertanyaan itulah ujiannya. Semua takdir yang ada jawabannya itu bukan ujian. Maka orang-orang yang beriman, begitu terjadi musibah, mereka tidak lama-lama lihat musibah. Mereka lihat, oh ternyata ini Allah yang memutuskan. Mereka lihat musibah mereka beberapa saat, tapi mereka kemudian sadar, iya ini keputusan Allah untuk saya. Sehingga mereka nggak melihat musibah bahwa itu musibah, enggak. Saya sedang melihat keputusan Allah. Saya sedang melihat pilihan Allah untuk saya. Sehingga muncullah agungnya Allah itu. Agungnya Allah langsung memasuki hati mereka, tidak berani mengatakan kenapa. Maka tadi kata Imam Al-Harawi, cirinya orang yang sudah merasa agungnya Allah, dia nggak berani berprotes terhadap takdir Allah. Kenapa sih? Kenapa? Pertanyaan kenapa Anda buat saya aja? Kenapa datang terlambat? Itu boleh. Nah, kenapa kajiannya lama banget udah jam 11:30? Silakan. Tapi kalau yang Allah udah mutusin, putusan Allah Anda sakit, putusan Allah kehidupan Anda susah. Antara Anda dengan Allah jangan ada pertanyaan kenapa. Orang yang mengagungkan Allah itu nggak nanya kenapa. Tapi Masya Allah, walaupun orang-orang beriman ini nggak ada jawaban kenapanya, musibah mereka tidak berani nanya kenapa. Mereka memberikan saja raditu billahi rabba. Ini musibahku, aku nggak tahu jawabannya, tapi aku raditu billahi rabba. Itu namanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga kata Imam Al-Harawi, ciri orang yang telah mengagungkan Allah itu bahwa dia nggak merasa ada hak di tangan Allah. Dia nggak merasa berhak atas Allah. Saya udah minta, hak saya kasih dong. Enggak. Saya udah ibadah, sudah sejahterakan hidup. Enggak. Orang-orang yang beriman itu memang meminta, tapi pemberian Allah itu mereka nggak pahami sebagai hak. Kamu doa Allah kasih, iya. Saya doa Allah kasih. Karena doamu bukan karena saya doa, murni kebaikan Allah. Nah, saya tadi pagi ketemu seseorang, oh Allah, Bapak awet muda sekali. Padahal sebenarnya biasa aja. Saya cuma memuji aja. Karena orang tua, pujian terbaiknya dibilang muda kan. Saya bilang, Bapak awet muda sekali. Kata dia, jangan bilang-bilang. Ini karena saya selalu jaga wudhu. Jamaah sekalian yang saya hormati, ucapan-ucapan seperti ini ketergelinciran. Apa itu? Ini dia. Orang yang mengagungkan Allah itu, sebaik-baiknya mereka nggak merasa ada hak di depan Allah. Sepanjang-panjangnya doa, mereka nggak ngerasa pemberian Allah itu hak. Ya Allah kasih aku uang. Ternyata Allah kasih saya 5 miliar. Karena doa kamu? Enggak. Bukan karena doa saya sama sekali enggak. Ini karena Allah itu aja yang maha baik. Itu karena Allah itu aja maha memberi. Pemberian ini sampai karena Allah maha memberi, bukan karena saya berdoa. Masalahnya kalau pemberian Allah itu hubungannya dengan ibadah Anda, itu berarti Anda melihatnya sebagai sebuah hak. Baiklah ibu-ibu sekalian, kenapa lama sekali jam 11:30? Iya. Sampai di sini mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Tidak ada pertanyaan ya, biar siap-siap sholat.
Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.